Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Ibrahim. Saya mahasiswa MM4 angkatan 53 akan membahas mengenai Porter's 5+1 Courses, di mana akan membahas industri kafe dan akan memperdalam mengenai Starbucks di Indonesia. Industri kafe. Bisnis kedai kopi di Indonesia belakangan ini berkembang begitu pesat. Perubahan gaya hidup hingga perkembangan jenis musik tertentu turut mendorong bisnis ini bertumbuh. Bahkan hasil riset Tofin, perusahaan penyedia solusi bisnis berupa barang dan jasa di industri horeca, yaitu hotel, restoran, dan kafe bersama majalah Mixed-Morphem mencatatkan jumlah kedai kopi di Indonesia pada Agustus 2019 mencapai lebih dari 2.950 gerai. Demikian dilansir dari hasil riset resminya. Angka itu ternyata meningkat hampir 3 kali lipat, atau bertambah sekitar 1.950 gerai dari tahun 2016 yang hanya sekitar 1.000 gerai. Angka real jumlah kedai kopi ini bisa lebih besar karena sensus kedai kopi itu hanya mencakup gerai-gerai berjaringan di kota-kota besar, tidak termasuk kedai-kedai kopi independen yang modern maupun tradisional di berbagai daerah. Oke, kita bahas mengenai salah satu dan nantinya akan kita bahas lagi mengenai kopi-kopi yang ada di Indonesia. Salah satunya gerai Kopi Kulo. Kopi Kulo berdiri sejak Desember 2017. Ide membuka kedai kopi tersebut digagas bersama keempat teman. Mereka membuat konsep unik yakni Kopi to Go. Kopi yang bisa didapatkan pembeli dengan mudah sebagai teman jalan. Oleh karena itu, kedai Kopi Kulo memiliki gak terlalu luas dan dibuat sederhana. Jumlah gerai pada akhir tahun 2019 mencapai 220. Ciri khas andalan yaitu Alpukato, yang merupakan kombinasi jus alpukat dengan satu gelas espresso. Selanjutnya yaitu Kopi Kenangan. Kopi Kenangan didirikan oleh Edward Tirnata, James Pranonto, dan Cynthia Hoirunisia pada tahun 2017. Kedai pertamanya berada di daerah Kuningan. Pada hari pertama pembukaannya Kopi Kenangan ini, kedainya berhasil menjual 700 gelas kopi saja. Dan tahun kemudian, Kopi Kenangan telah membuka lebih dari 230 kedai di seluruh Indonesia. Namun, melihat dari data, jumlah gerai pada akhir tahun 2019 mencapai 250. Ciri khas Kopi Kenangan ini mengambil biji kopi dari 4 daerah di Indonesia. Masing-masing kopi tersebut tidak disajikan secara single origin, melainkan blend. Selanjutnya yaitu Kopi Janji Jiwa. Memiliki sejarah, kedai kopi asli Indonesia milik PT Luna Boga Naraya yang didirikan pertama kali oleh Billy Kurniawan selaku bisnis owner di ITC Kuningan pada tahun 2018. Brand manager PT Luna Boga Naraya, Mikhail, mengatakan bahwa nama kedai Kopi Janji Jiwa berawal dari pemilik usaha bisnis minuman ini yang dulunya memiliki passion di bidang kopi. Brand ini dikeluarkan sebagai janji dari hati yang terdalam untuk menyajikan kopi sebagai salah satu passionnya. Dan menurut data, jumlah gerai pada akhir tahun 2019 mencatat angka 700 gerai. Ciri khas dari Kopi Janji Jiwa, kunci keberhasilan lainnya adalah tema dan image dari Janji Jiwa. Dengan harga yang lebih terjangkau, mereka terkesan lebih merakyat. Konsepnya sederhana tapi masuk ke dalam jiwa. Hal itu senada dengan tagline mereka yang puitis dan filosofis, yaitu kopi dari hati. Selanjutnya, Kopi Tuku. Berdiri sejak 2015 lalu, Kopi Tuku mengusung konsep kedai kopi sederhana. Kedai kopi tersebut hanya menjual kopi tanpa menonjolkan tempat untuk mengobrol. Jumlah gerai pada akhir tahun 2019 mencapai 9 gerai. Ciri khasnya, untuk berbagi menu kopi yang disajikan di kedainya, Chandra mengaku memasuk biji kopi langsung dari Flores, Aceh hingga Bali. Seluruh kopi yang digunakan berjenis Arabica. Excelso. Excelso adalah sebuah waralaba kedai kopi yang berasal dari Indonesia dan didirikan pada tahun 1991 oleh PT Santos Jaya Abadi. Produsen kopi instan dengan merek andalan seperti Kapal, ABC, Kapal Api, dan Good Day. Saat ini jumlah gerai Cafe Excelso sebanyak 126 gerai yang tersebar di lebih 30 kota di Indonesia. Saat ini waralaba Excelso dimiliki dan dikendalikan oleh PT Excelso Multi Rasa, yang merupakan anak perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh PT Santos Jaya Abadi. Pada akhir tahun 2019, jumlah gerai mencapai 150. Ciri khas Cafe Excelso terdiri dari 3 model, yaitu The Excelso, Cafe Excelso, dan Excelso Express. Model The Excelso dibangun dengan konsep cafe resto dengan desain yang lebih mewah, berbeda di setiap gerainya. Salah satu yang akan dibahas di sini juga yaitu Kopi Sagale. Awal mula bisnis Kopi Sagale yang berarti segelas dalam bahasa Minang didirikan untuk melengkapi rumah makan tersebut.
Namun antusias konsumen yang melebihi ekspektasi sejak awal didirikan mengharuskan Sagaleh mengambil jalan yang berbeda dari rencana bisnis pada mulanya. Sagaleh memulai usahanya pada bulan April 2017. Awalnya Sagaleh berjualan di rumah dengan hanya satu macam varian, yaitu es kopi susu. Hingga saat ini sudah berkembang tidak dengan hanya satu varian saja. Dan pada akhir tahun 2019 mencatatkan data 3 gerai. Ciri khas dengan mengusung tema merakyat dan membumi, Sagaleh menyajikan menu-menu yang terbuat dari bahan baku lokal dengan harga yang merakyat di kantong rakyat, kemudian dengan pemilihan 8 biji kopi Nusantara dan pembuatan kopi dengan menggunakan makopot atau manual brew, serta gula racikan resep keluarga yang menghasilkan cita rasa yang berbeda dan khas. Dan kita mulai ke pokok bahasan, yaitu Starbucks. Starbucks Corporation adalah sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington. Starbucks adalah perusahaan kedai kopi terbesar di Indonesia, didirikan pada tanggal 31 Maret 1971. Jumlah gerai pada data 2019 akhir yaitu 421 di Indonesia. Ciri khasnya, di Starbucks kamu bisa membuat kopi dengan resep kamu sendiri, atau yang bisa disebut dengan secret recipe. Meski tidak terdapat pada regular menu, asalkan kamu tahu resepnya, kamu tetap bisa memesan sesuai dengan selera kamu. Ini adalah pertumbuhan Starbucks di Indonesia. Pada tahun 2016 mencatatkan data 2014 gerai. Pada tahun 2016 meningkat menjadi 260 gerai. Pada tahun 2017 317 gerai. Pada tahun 2018 365 gerai. Dan pada tahun 2019 mencatatkan angka 421 gerai. Jumlah gerai Starbucks di Indonesia pada tahun 2016 mencatatkan angka 12.347, pada tahun 2017 mencatatkan angka 14.064, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 13.983, namun pada tahun 2019 kembali bangkit mencatatkan 15.422 gerai. Starbucks adalah pemanggang utama, pemasar dan pengecer kopi spesial di dunia yang beroperasi di 81 pasar. Dibentuk pada tahun 1985, saham biasa Starbucks Corporation diperdagangkan di Nasdaq Global Cyclic Market dengan simbol SBUX. Kami membeli dan memanggang kopi berkualitas tinggi yang kami jual bersama dengan kopi buatan tangan, teh, dan minuman lainnya dan berbagai jenis makanan berkualitas tinggi melalui toko yang dioperasikan perusahaan. Kami juga menjual berbagai produk kopi dan teh dan melisensikan merek dagang kami melalui saluran lain seperti toko berlisensi, serta toko, kelontong, dan penyedia makanan melalui aliansi kopi global kami dengan Nestle. Andalan kami menjual barang jasa dengan merek-merek berikut: Tevana, Seattle Beast Coffee, Evolution Fresh, Ethos, Starbucks, Reserve, dan Princi. Oke. Kita akan mulai ke bahasan yang pertama mengenai Trade of New. Karena pada dasarnya 5 quarters plus 1 forces ada 6 bagian: Trade of New Entrants, Bargaining Power of Suppliers, Competitive Rival, Bargaining Power of Buyers, Trade of Substitute, dan Other Stakeholder. Kita bahasan pertama yaitu Trade of New Entrants. Di sini ada 6 bagian. Yang pertama skala ekonomis, diferensiasi produk, kebutuhan modal, switching cost, akses pada distributor, regulasi. Masing-masing sub ini memiliki kriteria atau indikator-indikator. Seperti skala ekonomis, dia high, diferensiasi produk dia sedang, kebutuhan modal dia tinggi, switching cost dia sedang, akses pada distributor dia tinggi, regulasi sedang. Ini adalah mengenai ratingnya atau nilainya, skornya. Dan kita bisa mengambil kesimpulan atau summary-nya. Economy of scale-nya tinggi, produk diferensiasinya sedang, capital recruitment-nya tinggi, switching cost-nya sedang, akses to distribution channel-nya tinggi, regulation-nya sedang. Kita lanjut ke bahasan competitive rivalry. Ada 3 bagian di sini. Jumlah pesaingnya tinggi karena jumlah pesaing banyak dengan inovasi-inovasi yang menyesuaikan dengan tren yang lagi hits di masyarakat. Perbedaan kualitasnya rendah, perbedaan lainnya tinggi. Ini adalah bobotnya. Dan kalau misalkan kita analisa lebih dalam bahwa jumlah pesaingnya tinggi, perbedaan kualitasnya rendah,
perbedaan lainnya tinggi. Kita masuk ke trade of substitute. Bahwa perubahan lifestyle-nya tinggi. Derasnya era globalisasi serta selera masyarakat mempengaruhi terhadap gaya hidup masyarakat menjadi lebih konsumtif. Trade environment-nya sedang, efisiensinya sedang, dan kelangkaannya rendah. Ini adalah nilai bobot dan ratingnya serta skornya. Dan kalau misalkan kita lihat kaji lebih dalam, perubahan lifestyle-nya tinggi, grand environment sedang, efisiensi sedang, kelangkaannya low. Jadi trade of new substitutes dikategorikan sedang. Selanjutnya bargaining power of buy. Jumlah pembelinya tinggi, switching cost pada produk lainnya sedang, loyalitas dan daya beli konsumen sedang, kemampuan melakukan integrasi vertikal tinggi, pengetahuan dan akses terhadap informasi tinggi. Ini adalah bobot dan ratingnya. Dan sesuai data yang tadi bahwa jumlah pembeli tinggi, switching cost pada produk lain sedang, daya beli masyarakat sedang, loyalitas konsumen sedang, kemampuan melakukan integrasi tinggi, pengetahuan dan akses terhadap informasi tinggi, bargaining power of buy ini dikategorikan sedang. Selanjutnya adalah bargaining power of supplier. Pemasok didominasi perusahaan kecil sedang, produk unik, highly differentiasi tinggi, ada produk substitusi tinggi, kemampuan melakukan integrasi vertikal tinggi, perusahaan merupakan pelanggan supplier tinggi. Ini adalah bobotnya, star rating dan skornya. Mengenai bargaining power of supplier itu dikategorikan tinggi karena tadi kita bahas mengenai produk unik atau highly differentiasinya tinggi. Apakah pemasok dominasi sejumlah kecil perusahaan sedang, ada produk substitusi tinggi. Oke, kita lanjut. Mengenai relative power of stakeholder. Pemerintah sedang. Pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk melakukan pengembangan usaha, apalagi dengan sistem perizinan yang dipermudah. Mengenai pemegang saham tinggi, asosiasi pedagang sedang, serikat pekerja sedang, komunitas lokal sedang. Ini adalah bobot, rating, dan skornya. Jadi bisa dikategorikan relatif power of stakeholder-nya sedang. Baik, dan kita bahas mengenai Porter 5+1 forces-nya. Ini adalah rangkuman semuanya. Kalau misalkan kita bisa melihat di sini ada trade of new entrants-nya tinggi, competitive prevalence-nya sedang, trade of substitute-nya sedang, bargaining power of buyer-nya sedang, bargaining power of supplier-nya tinggi, dan regulation stakeholder-nya sedang. Itu adalah bahasan yang saya sampaikan. Semoga rekan-rekan semua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.